Tes 1, 2, 3. Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Tadi Iya, agak Pak. ngeheng. Terdengar jelas, Pak. Oke. Terdengar, Bapak. Siap. Saya tadi agak ngeheng ya. Bisa diulangi, Pak Muiz? Iya, Pak. Nanti Terkait Bu Flavia tolong di ini juga ya, dibantu. iya, terkait Turnitin ya, Pak. Iya, Pak. Misalkan saya waktu itu pernah ngecek ya, Pak. Untuk ngecek satu kalimat itu misalkan ternyata ada 1% yang kemiripannya. Nah, apakah filter itu 1% itu termasuk atau kok ada minimal batasan atau 5% atau tidak? Seperti itu, Pak. Dalam satu kalimat itu 1% gitu. Iya, misalkan seperti itu, Pak. Batasan apa ya kira-kira? Batasan Belum misalkan terbayang kalau- pertanyaannya. Iya, Pak. Nanti mungkin saya kirim ke Bapak deh langsung gitu, Pak. Oh, gitu. Atau Bu Flavia respon yang Mungkin yang dimaksud tadi itu tingkat kesamaannya, Muiz ya? Iya, tingkat kesamaannya dalam satu kalimat. Kan kadang-kadang ada 1% tuh, walaupun 1% kan ngaruh juga, Pak. Kalau misalkan setiap kalimat tuh 1% kan jadi banyak banget itu. Bu Flavia gimana, Bu Iya. Flavia? Itu maksudnya 1% itu maksudnya apa ya? Iya, Bu. Jadi kalau misalkan kesamaannya gitu kan, walaupun kita udah berubah jadi aktif ke pasif atau sebaliknya, itu masih ada 1% sisanya itu, Bu. Oh, berarti kalau kayak gitu 1% itu berarti walaupun diubah, jadi kamu harus pintar lagi untuk kamu frase lagi, parafrasenya kamu harus lebih pintar lagi. Berarti bukan hanya untuk aktif jadi pasif gitu. Jadi maksudnya pada saat kamu mau mengubah aktif jadi pasif, berarti di situ ada yang lain juga yang sama kayak kalimat itu gitu. Sehingga yang 1% tuh nggak akan hilang. Atau 1% itu bukan artikel yang itu tapi artikel yang lain kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau tidak salah itu 3 kata yang berturut-turut sama dengan di tempat lain itu masuk kategori similar ya. Jadi diusahakan 3 kata ya yang sama itu dipecah gitu ya, atau dimodifikasi agar tidak bersandingan satu sama lain gitu. Ada yang melihatnya seperti itu gitu ya. 3 katanya jangan sampai sama-sama gitu. Ini sudah terlihat ini slide-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah terlihat, Pak. Ya. Ya, hari ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana menulis pendahuluan ya. Di artikel ya yang pertama muncul ya, itu kan biasanya abstrak ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam proses penulisan abstrak itu ditulis terakhir Bapak Ibu. Jadi jangan sampai menulis abstrak dulu ya. Abstrak kan istilahnya dia kesimpulan dari apa yang Pak, patah-patah, Pak. Iya, sama dari saya. Assalamualaikum. kita Waalaikumsalam. jadi hal pertama yang perlu kita lakukan ya setelah Pak, kita ya, introduksi sebentar, Pak. Ya. Oh iya, Pak Mahmudi silakan, Pak. Untuk yang kemarin sudah mengajukan judul itu semua sudah ter-ACC belum ya? Yang
Satu sudah di-approve, kemudian yang satu lagi Pak Abdul Jalil belum saya lihat, kemarin sudah saya berikan feedback, gitu, Pak. Mungkin itu kita utamakan ya, Begitu, Pak. karena ini biar cepat mereka mendapatkan pembimbing. Yang ke saya kan 3 orang tuh, ya. Bambang Faidoni itu waktu itu tinggal perubahan kecil, pada intinya sudah saya setujui, yang 2 lagi belum itu. Saya cek di assignment, Pak, ya. Ini, sudah saya buatkan assignment, Pak, untuk mereka mengirim kembali ininya. Kalau yang Bu Flavia gimana? Pak, Yang pengajuan judul itu, kalau apakah kemarin sudah sih, disetujui judulnya? kemarin tuh masih belum dapat pembimbing, Pak. Ya maksudnya judulnya memang harus disetujui dulu oleh kita. Oh iya. Baru Kalau nanti untuk mereka akan diberikan SK untuk pembimbing. Kalau belum disetujui oleh tim pengampu mata kuliah seminar tesis ini, ya belum bisa diberikan dosen pembimbing. Prosedurnya begitu. Iya, Pak. Kemarin masih sih, Pak, masih sebenarnya sudah mungkin masih harus diperkuat lagi kayaknya, Pak. 2 orang kan yang Bu Flavia ya. Iya, Pak. Pak Tian 2 orang, saya 3 orang, Bu Meli 2 orang kalau nggak salah. Iya, Pak. Bu Meli 2 orang. Bagaimana mahasiswa laporan dari yang Bu Meli? Bu Meli ada nggak sekarang ya? Bu Meli. Soalnya tadi sama-sama juga di Zoom sama Bu Meli. Ada sih, Pak. Di sini ada. Atau ke mahasiswanya Bu siapa? Bu Francisca ya? Yang Bu Meli siapa Iya. ya? Saya dengan Suparli, Pak. Bagaimana pengajuan judul Anda? Sebenarnya Bu Melnya juga masih sibuk terus sih, Pak. Jadi belum bisa bimbingan secara langsung yang aku jelasin secara lisan. Tapi kemarin kan saya nyari sama dengan Tami dan Fori. Jadinya saya coba ikutin nasihat dari Bu Flavia juga, Pak, gitu. Jadi belum ketemu Bu Meli? Belum, Pak. Segera hubungi Bu Meli ya, Francisca dengan Suparli ya? Iya, Pak. Nah, segera ya. Iya, Kemudian Pak. yang dengan saya itu siapa aja ya? Bambang. Izin Pak, saya Pak. Ya, Pak Muharyanto, Pak. Ya, Pak Muharyanto. Terus siapa lagi? Ada 3 orang itu. Kayaknya Lia Amalia deh Pak Bambang, itu enggak? Satu lagi Mbak Lia Amalia Bapak. Ada nggak di sini? Hadir nggak? Saya ada Pak Muharyanto, Pak. Mohon maaf, kemarin Muharyanto. saya kurang enak badan, Pak. Nah, terus Lia Amalia ada nggak? Mbak Lia, coba lihat. Apakah tugas yang kemarin saya berikan dari 3 orang ini sudah diperbarui di assignment-nya? Siap Bapak Bambang, sudah Pak, sudah di turn in tugas tadi malam sesuai arahan Pak Makmur. Terus yang lain, Muharyanto kemarin ikut diskusi nggak? Halo, Muhar, siapa ya, Muharyanto atau bener nggak, Bambang? Iya Pak, ya maaf Pak. Ya izin Pak. Ya gimana ya, Pak, Muharyanto? Kemarin ikut diskusi kan? Apa yang saya katakan sudah diperbaiki belum? Iya, kemarin saya kebetulan lagi nggak enak badan Pak, nggak bisa ikut kuliah.
Cuman saya tanya tugasnya itu buat anotasi sama ini ya Pak, apa namanya, gambaran untuk penelitiannya Pak. Nah itu saya udah Ya. progres Pak, cuman belum bisa saya kirim ke Bapak. Nanti insya Allah minggu ini saya kirim Pak. Bukan kirim ke saya, kirim ke assignment yang ada di MS Teams ini. Iya maksudnya ke assignment ya. Ya, jangan Oke, ya, minggu Pak. ini ya. Hari ini Iya bisa Pak, nggak? soal minggu ini saya Nah, selesaikan. Bambang udah selesai tuh hari ini, ya. Anda hari ini, Lia nggak hadir ya? Ya belum. Maaf Bapak, saya Mukhtar yang kemarin chat di grup. Sudah, ya saya udah upload di Teams juga, kemudian kemarin udah diajukan dengan Pak Tian, sudah disetujui. Oke. Untuk dosen pengampu yang sudah menyetujui dikasih tanda tangan ya di situnya ya, Pak Tian dan Bu Flavia. Iya, ya Pak. Di judulnya, di anotasinya, dan di tabulasinya itu dikasih tanda tangan. Biar mahasiswa nanti bisa mengirimkan ke saya. Nanti saya buatkan dosen pembimbing. Surat tugas dosen pembimbing. Sehingga sudah bisa mulai bimbingan. Kemudian juga sudah terus mengikuti perkuliahan ini karena selain targetnya mendapatkan pembimbing, juga di akhir semester ini kan targetnya seminar proposal, tesis, dan artikelnya sudah siap gitu ya untuk publikasi sebagai penelitian riset library research. Library research ya. Jadi itu dua tujuan itu harus terus dikawal, terus dilaksanakan oleh para mahasiswa ya. Kalau yang sudah dapat pembimbing, usahakan segera bisa ujian seminar proposal ya. Usahakan selalu bimbingan dengan para pembimbingnya ya. Dan akhir semester sudah seminar proposal. Begitu yang saya mau dari mata kuliah seminar tesis ini. Oke, siap. Jadi yang sudah memasukkan Bambang, yang Muharyanto belum memasukkan sekarang ya, nanti paling lambat nanti malam, dan minta tolong hubungi Lia Amalia untuk segera memasukkannya ya. Siap. Apakah di antara tadi berarti saya 3, Pak Tian 2, 3 tambah 6, 9. Apakah di luar 9 orang itu semuanya sudah mendapatkan pembimbing? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi tinggal 9 itu. Maka 9 itu segera ya. Maaf Bapak, mau tanya lagi Pak. Untuk judul saya kan sudah di ACC sama Pak Tian. Apakah harus minta tanda tangan juga dengan Bu Flavia? Iya. Oh, harus dua-duanya Pak ya? Anda sudah tanda tangan Pak Tian? Sudah Pak. Sudah diajukan ke saya belum? Sudah di grup Pak. Waktu itu kan saya japri ke Bapak, tapi Bapak kan maunya di grup angkatan. Jadi saya share-nya di grup angkatan Bapak. Oh iya, ingatkan terus kalau saya lupa ya. Kalau sudah gitu, Pak. dikirim dikirim file yang sudah ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah seminar proposal tesis ini, udah dikirim ke grup angkatan masing-masing ya. Iya, jangan Pak, japri. Sudah, Pak. Kalau saya belum respon, ingatkan lagi aja di grup itu juga, jangan di japri. Oh, baik Pak, ya Pak. Ya, jadi mengingatkan saya itu di grup itu juga sehingga yang lain juga ikut bisa melihat apa respon saya itu. Baik Pak. Saya ingatkan lagi Pak nanti Pak di grup. Ya, kalau misalnya saya belum respon, ingatkan lagi aja. Ya, nggak masalah saya itu. Ya. Iya Pak. Oke, ya, begitu ya, karena saya ada di grup angkatan ya, baik 2019, 2018, 2017, 2000 ya 3 angkatan itu saya ada semua, 2020 juga saya ada.
Ya, jadi urusan dengan saya jangan japri, saya minta ya. Kalau japri itu saya baca, kemudian saya belum bisa menindaklanjuti, kemudian pada saat saya mau menindaklanjuti sudah kemana nggak tahu itu ya. Saya nyarinya lagi susah. Tapi kalau di grup kan ada ininya. Sehingga saya bisa nyarinya, oh ini yang belum saya tindaklanjuti di grup. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin begitu saja dulu dari instruksi dari saya Pak Tian dan Bu Flavia. Baik. Iya Pak. Silakan dilanjutkan untuk penjelasan tentang terkait artikel ya. Iya. Ya, Baik, terima kasih. Saya izin mempersiapkan rapat nanti ya Pak Tian. Iya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tian, Iya. saya sudah pos perbaikan yang Pak Tian arahkan kemarin udah diasikkan lagi. Ya, baik Pak Ben. Belum saya lihat lagi. Jadi tadi pagi karena ada kegiatan, jadi ini mungkin setelah ini ya, Pak Abil ya. Pak Tian, maaf mau tanya Pak. Iya, silahkan. Tadi saya coba hubungi Bu Lia Amalia, beliau sampaikan bentrok ngajar di sekolah, jadinya mohon maaf belum bisa gabung. Nah untuk itu tadi untuk beliau sendiri dapat assignment ya Pak untuk revisian? Iya betul. Oh iya katanya sudah mengirimkan, begitu sih Pak, mungkin infonya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya, jadi bagi yang sudah mengirimkan assignment, terus nanti divalidasi oleh dosen yang ditunjuk ya, kemudian nanti dikembalikan lagi ke Bapak Ibu ya, kemudian nanti dikirim lagi ke Pak Makmuri ya, kalau misalnya sudah di ACC, di approve oleh dosen validatornya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingatkan ya dosen-dosen validatornya untuk membuka assignment-nya ya, assignment, kemudian memberikan feedback atau mengoreksi dan juga memberikan approve jika memang sudah layak gitu ya. Jadi nanti yang dengan Bu Flavia nanti komunikasi langsung dengan Bu Flavia apakah sudah dilihat atau belum gitu ya. Kemudian ke Bu Meli juga nanti Bu Francisca dan siapa lagi Pak Suparli ya. Iya Pak. Pak Suparli sepertinya belum submit nih tugasnya, hanya dilihat saja nih Pak Suparli. Sebentar nih, saya ada kesulitan untuk share screen ya. Nggak muncul-muncul ini. Saya leave dulu sebentar Bapak Ibu ya. Gabung lagi karena ini share screen-nya tidak berfungsi sebentar ya.
Baik, bagi yang belum mengumpulkan nanti dikumpulkan di assessment-nya itu. Baik, bagi nanti yang pembimbing saya, yang saya nanti, yang kemarin, yang dianu saya, nanti mungkin saya lihat lagi, terus nanti kita ini diperbaiki lagi dari yang kemarin, revisi yang kemarin udah saya berikan, ini saya lihat lagi apakah udah diperbaiki atau belum. Terus
Baru nanti saya akan berikan approval kalau itu sudah dinilai lebih baik, seperti itu. Terus yang lainnya nanti bisa ke dosen yang dituju, yang kemarin ditunjuk, seperti itu. Ini sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Mohon maaf ya. Sudah, Pak. Ada kendala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan menulis pendahuluan. Dan konteksnya adalah kita akan menulis pendahuluan yang akan digunakan dalam artikel ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya bisa diaplikasikan juga dalam tesis. Kalau tesis itu dia sudah terbagi-bagi sectionnya gitu ya. Jadi ada fokus penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian gitu ya, atau manfaat penelitian gitu. Tapi kalau dalam artikel itu tergabung dalam satu section namanya section introduction gitu ya. Nah, dalam introduction ini Bapak Ibu ya, tujuannya yang pertama adalah ini perlu diperhatikan, jadi memfokuskan topik penelitian ya, atau masalah yang harus dipecahkan ya. Jadi salah satu tujuan kita menulis pendahuluan ya, kita fokus pada topik penelitian dan atau masalah yang harus dipecahkan. Terkadang ketika menulis pendahuluan kita terlalu melebar ya pada hal-hal yang memang sifatnya sekunder, bukan primer. Maksud sekunder ini kita memulai dengan sesuatu yang sangat luas ya, sehingga ketika masuk ke topik penelitian atau masalah itu ternyata dibahasnya terlalu singkat gitu ya. Jadi, ibaratnya pemain bola ya, pemain bola dia gocek dari daerah pertahanannya ya sampai ke depan ya, dan ketika menendang itu tendangannya kurang keras ya, capek ya, sehingga tendangan di akhirnya tuh tidak maksimal gitu ya. Jadi lebih baik ya ada gocek sedikit tapi nanti dilanjutkan dengan tendangan yang sangat keras gitu ya, supaya tendangan di akhirnya itu memang keras dan menuju pada apa yang dituju ya. Jadi memfokuskan topik penelitian dan atau masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua ya, penting juga dalam pendahuluan itu kita mereview penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk melihat posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian orang lain. Ya, apakah penelitian kita ini sebagai replikasi, artinya penelitian yang dilakukan dengan tujuan yang sama, gitu ya, dengan penelitian sebelumnya, ya, tapi dengan sampel yang berbeda, atau memang kita melanjutkan, ya, rekomendasi melakukan apa yang direkomendasikan oleh peneliti sebelumnya. Atau juga kita melihat celah ya, celah yang ada di penelitian sebelumnya. Maka posisi artikel kita dengan posisi artikel orang lain itu perlu dilihat ya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah kita menegaskan, artinya kita membuat statement bahwa penelitian yang akan dilakukan itu penting ya, dan memiliki urgensi yang dapat berkontribusi ya terhadap teori, terhadap praktik atau hal-hal lainnya gitu ya. Kemudian tujuan lainnya yang terakhir di sini
mendeskripsikan tujuan ya. Tujuan dari penelitian itu harus di-statekan juga ya di bagian pendahuluan. Kemudian atau hipotesis dan juga urgensi. Gitu. Ini secara umum tujuan ya penulisan bagian pendahuluan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ya dalam penulisan bagian pendahuluan. Jadi memang ini harus diingat-ingat ya Bapak Ibu ketika menulis supaya tidak ke kanan ke kiri ya, tengok kanan tengok kiri gitu. Fokus terhadap apa yang akan kita teliti ya. Pertanyaan pertama adalah penelitian apa yang sedang saya lakukan gitu ya. Ya, ini perlu ditekankan ya dalam penulisan pendahuluan. Kemudian mengapa topik ini penting ya? Ini terkait dengan urgensi mungkin ya. Atau rasionalisasi ya. Rasionalisasi mengapa kita mengambil topik penelitian tersebut gitu ya. Kemudian yang bagian C, informasi apa saja yang sudah kita ketahui tentang topik ini gitu ya. Ini berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita punya ide penelitian, ya, itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Jadi perlu melihat ya informasi di hasil penelitian sebelumnya. Apakah memang ide yang kita miliki ini sudah ada sebelumnya atau belum ada gitu ya. Kalau sudah ada ya berarti memang kita harus melihat apa bedanya ya dengan penelitian sebelumnya gitu. Atau bisa juga ide yang kita miliki itu berbeda sama sekali dengan yang ada sebelumnya. Itu bisa jadi gitu ya. Jadi ide kita itu tidak berdiri sendiri Bapak. Jadi perlu dibandingkan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan di hasil penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian yang D itu kontribusi. Ya. Ini urgensi penelitian ya. Nanti urgensi itu perlu dilihat dari berbagai sisi Bapak Ibu ya. Baik itu dari subjek misalkan atau pihak ya, misalkan dari pihak misalkan guru ya. Di penelitian ini bermanfaat bagi guru apa gitu, bagi siswa apa ya, bagi peneliti apa gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari sisi teori maupun praktik gitu ya. Jadi silahkan. Yang terpenting manfaat ini dilihat dari berbagai sisi ya. Agar penelitian yang kita lakukan memang bermanfaat ya dan memberikan kontribusi ya, secara berlipat gitu ya. Nah, di dalam artikel, Bapak Ibu ya, di dalam artikel itu minimal ya, atau inti ya, inti dari bagian pendahuluan itu ada 5 sebetulnya. Ya, jadi yang pertama latar belakang. Nah, ini terkait dengan rasionalisasi mengapa kita mengangkat topik ya, suatu topik menjadi topik penelitian kita gitu ya. Jadi ketika kita membahas tentang pemecahan masalah ya, maka kita perlu membahas ya, mengapa ya, kita mengangkat topik pemecahan masalah ini ya. Ya, ada apa gitu ya. Kemudian seberapa penting ya pemecahan masalah ini gitu ya. Kemudian masalah-masalah apa saja gitu ya, atau kekurangan atau kelemahan-kelemahan ya apa saja gitu ya yang ditemukan ya dalam pemecahan masalah ini gitu ya. Jadi di bagian latar belakang itu diceritakan rasionalisasinya gitu ya. Kemudian juga
ini kajian literatur singkat. Di artikel itu biasanya ya tidak disediakan section khusus untuk kajian teori ya. Jadi kajian teori biasanya di-include-kan, dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Ya. Maka di bagian pendahuluan ini dibahas ya secara singkat kajian literatur berupa definisi, ya, definisi dari variabel atau topik penelitian yang kita pilih. Ya. Definisi secara konsep, ya, definisi operasional, gitu ya. Dan artikel-artikel atau sumber-sumber yang mendukung ya terkait dengan variabel atau topik penelitian tersebut. Pendahuluan itu bukan berarti milik kita, Bapak Ibu, tapi juga perlu didukung oleh hasil penelitian atau teori sebelumnya. Gitu ya. Ya, kebanyakan yang Bapak lihat gitu ya dari pendahuluan itu kebanyakannya opini ya. Opini ya bisa menjadi bagian dalam pendahuluan, tapi itu perlu didukung oleh hasil penelitian atau teori sebelumnya, ya, agar posisi penelitian kita itu jelas ya, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Gitu ya. Kemudian yang C-nya ini secara eksplisit ya, Bapak Ibu perlu menulis ya bahwa penelitian ini perlu dilakukan, gitu ya. Nah, ini jarang diperhatikan ya. Jadi karena ini menggambarkan bahwa penelitian ini penting dan juga penulis atau peneliti mengklaim ya bahwa penelitian ini penting ya, penelitian ini penting dan perlu gitu ya, sehingga pembaca itu terbujuk gitu ya, terbujuk dengan apa yang di-statekan oleh penulis atau peneliti gitu ya. Misalkan penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian ini atau topik ini belum dibahas di penelitian sebelumnya gitu ya. Atau misalkan penelitian terkait dengan pemecahan masalah di Indonesia gitu misalkan ya belum dilakukan secara menyeluruh gitu. Oleh karena itu perlu adanya penelitian ini gitu. Jadi kita meyakinkan pembaca ya terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah adanya rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini biasanya dibuat dalam kalimat tanya gitu ya. Kalimat tanya tentu ada tanda tanya gitu ya, atau dibuat dalam bentuk kalimat itu boleh ya. Jadi misalnya rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan ya, pembelajaran flip classroom ya, dalam blended learning gitu ya. Boleh ya. Kemudian setelah rumusan masalah juga ada tujuan penelitian ya. Nah ini juga penting Bapak Ibu ya. Tujuan penelitian ini adalah bla bla bla, tapi didasarkan dari rumusan masalah yang sudah di-statekan sebelumnya. Kemudian ada batasannya juga, jadi jangan sampai rumusan masalah atau tujuan penelitian dibuat terlalu melebar. Ya. Jadi perlu dispesifikasikan tergantung dari konteks penelitiannya, apakah itu di suatu sekolah ya atau jenjang tertentu atau kondisi siswa tertentu gitu ya. Nah, itu perlu di-statekan batasannya gitu ya. Kemudian di paragraf terakhir di bagian pendahuluan itu biasanya dicantumkan atau di-statekan itu urgensi penelitian ya. Jadi sebelum pendahuluan ini berakhir, ini perlu di-statekan urgensi atau manfaat dari penelitian. Tadi disampaikan manfaatnya bisa dilihat dari sisi teori
atau dari sisi praktik gitu ya. Nah, ini kesalahan umumnya yang sering terjadi dalam penyusunan pendahuluan ya. Memang kalau aspek penting ini tidak dibahas ya dalam pendahuluan, berarti memang itu kesalahan ya. Nah, kesalahan umumnya yang pertama tidak menegaskan pentingnya topik atau masalah yang diteliti. Mungkin karena tadi ya terlalu banyak gocekan ke sana ke sini gitu ya. Sehingga tidak fokus terhadap apa yang sedang diteliti ya. Misalkan pemecahan masalah tadi ya. Kan pemecahan masalah bagian dari kemampuan matematis ya. Kemampuan matematis kan banyak gitu ya. Nah, mengapa ya kita memilih pemecahan masalah dibandingkan dengan kemampuan matematis lainnya? Nah, ini perlu ditegaskan ya. Mengapa sih kita mengambil pemecahan masalah sehingga tidak mengambil yang lain, mengambil kemampuan matematis yang lain? Ini perlu ditegaskan. Nah, kemudian tidak mendefinisikan variabel yang dibahas. Ya. Nah, ini karena kita di artikel ya, Bapak Ibu. Di artikel tidak ada, sekali lagi di artikel tidak ada, di sebagian besar tidak mencantumkan kajian teori, jadi dicantumkan di pendahuluan. Jadi perlu dibahas juga ya definisi variabel yang dibahas. Kalau di tesis juga ya Bapak Ibu, di pendahuluan sebenarnya perlu disinggung secara singkat ya definisi dari variabel yang dibahas. Jadi jangan sampai pembaca mempersepsikan sesuatu yang lain di luar apa yang diinginkan oleh peneliti. Oleh karena itu di pendahuluan secara singkat perlu didefinisikan variabel yang dibahas gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, tidak membahas masalah dengan melibatkan penelitian sebelumnya atau literatur yang ada. Nah, ini ya. Jadi kebanyakan ya bukan kebanyakan ya, terkadang kita memfokuskan pada opini yang ada pada diri kita ya. Ide kita sendiri kita cantumkan di situ gitu ya. Tanpa melihat hasil penelitian sebelumnya. Itu kurang tepat ya. Jadi ide kita itu perlu dibandingkan dengan ide-ide sebelumnya ya. Nah, kemudian tidak menyatakan kesenjangan atau kekosongan dalam literatur. Nah, ini terkaitan dengan state of the art atau kebaruan ya. Jadi kita meyakinkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu memiliki nilai kebaruan ya, dengan cara menyatakan secara eksplisit ya, eksplisit Bapak Ibu ya, kesenjangan kekosongan dalam literatur. Kalau misalkan yang kita kembangkan ada sebuah produk, ya, maka kita perlu statekan bahwa produk ini belum ada sebelumnya, gitu ya, atau produk yang akan kita kembangkan itu penyempurnaan dari produk sebelumnya. Yang terpenting adalah kita menawarkan sesuatu yang baru, gitu ya, sesuatu yang baru kepada pembaca. Gitu ya. Kalau itu model pembelajaran, ya Bapak Ibu, maka kita perlu statekan bahwa model pembelajaran ini belum pernah diteliti di subjek ini atau di sampel ini gitu ya. Atau model pembelajaran ini belum pernah diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan A gitu ya. Karena di literatur itu belum ada gitu. Atau bisa juga dari segi topik ya. Misalkan model A untuk meningkatkan kemampuan matematis itu belum pernah diimplementasikan pada topik trigonometri gitu ya. Berdasarkan literatur ya Bapak Ibu ya. Jadi secara eksplisit ini perlu di-statekan ya, perlu dicantumkan dalam bagian pendahuluan. Kemudian tidak menunjukkan bagaimana solusi atau pendekatan Anda berbeda, unik, atau signifikannya tadi ya. Solusi atau pendekatan terhadap masalah yang diberikan atau dirumuskan oleh Bapak Ibu sebelumnya gitu ya.
ketika masalahnya berkaitan dengan misalkan peningkatan kemampuan pemecahan masalah, ya berarti Bapak Ibu harus mendeskripsikan ya solusinya seperti apa gitu ya, atau menawarkan ya solusi terhadap masalah yang diajukan. Ya. Nah, kemudian tidak mengarahkan membaca untuk memahami masalah yang Anda teliti. Jadi tesis kita atau artikel kita yang membaca bukan hanya kita ya, tapi orang lain. Jadi ketika kita menulis, ya kita juga harus melihat dari sisi pembaca ya. Ya, terkadang kita menulis sendiri tapi kita tidak mengerti apa yang kita tulis. Nah, itu masalahnya. Kita saja tidak mengerti apalagi orang lain gitu. Jadi perlu dilihat kembali apa yang sudah kita tulis ya, dicek apakah memang bisa difahami dengan mudah atau tidak gitu ya. Apakah pembaca itu bisa memahami masalah yang kita teliti tidak gitu ya. Nah, ini perlu ya. Nah, ini ada contoh yang bagus Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana menulis pendahuluan. Saya ambil dari slide yang dulu saya dapatkan di kampus ya. Jadi bagaimana menulis pendahuluan. Ya, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya. Poin-poin. Kenapa? Ini ya. Cukup ya? Layarnya dibesarkan sedikit. Oke. Sudah ya. Soalnya kalau di slideshow itu kadang-kadang agak ngehang ini. Jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu di slide sebelumnya, ya setidaknya ada 7 ya, ada 7 poin besar ya dalam menulis pendahuluan khususnya di artikel ya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke contohnya saja ya Bapak Ibu. Nah, ini sebuah contoh ya. Ini terkait dengan bagaimana menyusun pembelajaran matematika yang sesuai dengan kultur ya di Amerika Serikat gitu ya. Nah, yang pertama adalah narrow topic ya. Jadi topik yang memang sudah dispesifikan gitu ya. Kalau di kita kan biasanya memang dimulai dari sesuatu yang sangat umum sekali. Misalnya dimulai dari pendidikan ya. Atau dari matematika definisinya adalah ini gitu ya. Atau statement yang sering saya baca dalam skripsi atau tesis, matematika adalah pelajaran yang sangat sulit gitu ya. Atau matematika itu pelajaran yang diberikan di setiap jenjang mulai dari SMP sampai SMA. Oleh karena itu matematika sangat penting gitu kan ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang ya template-nya sudah berulang kali di-statekan gitu ya. Mengapa di-statekan seperti itu? Karena mungkin karena memulai itu sesuatu yang sangat sulit ya Bapak Ibu. Memulai itu sangat yang sulit gitu. Sehingga mungkin perlu pancingan-pancingan supaya muncul yang lain gitu ya, muncul kalimat yang lain, maka digunakan kalimat-kalimat template yang sama gitu. Lebih baik langsung saja fokus ke apa yang kita bahas, misalkan tentang pemecahan masalah ya, berarti langsung kalimat pertama kita langsung ngegas ya, karena nanti semakin spesifik ya, semakin mendalam apa yang kita bahas, ketimbang kita memulai dari sesuatu yang sangat luas, tapi ternyata yang dibahas itu tidak mendalam. Gitu. Nah, di sini di contoh, ya misalkan di sini pendidikan matematika ini
menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan ya untuk semua siswa ya dari berbagai budaya ya yang mengikuti persekolahan di Amerika gitu ya. Jadi sudah kelihatan di sini different cultures. Jadi memang di sini bakal fokus di budaya yang berbeda gitu ya. Jadi dari sini ini sudah kelihatan bahwa yang dibahas ada tentang different cultures ya, Bapak Ibunya. Jadi dari kalimat pertama sudah kelihatan kita mau fokus kemana gitu. Nah, masalah nih, langsung mulai di masalah ya. Jadi beberapa guru itu dia berspekulasi bahwa siswa yang bukan berasal dari budaya non-Barat, ya, bisa juga dari Afrika, dari Asia, dari Arab, mungkin ya, itu memiliki kesulitan dengan gaya pendidikan matematika di Amerika, ya. Karena soal-soal yang diberikan di sana itu di Amerika itu kebanyakan adalah soal cerita, ya. Di mana soal cerita tersebut mendeskripsikan konsep matematika sesuai dengan konteks di Amerika. Ya. Mungkin non-Western siswa yang bukan berasal dari Western cultures itu kesulitan memahami konteksnya, ya, konteks dari soal cerita. Gitu. Ya misalnya soal yang kita berikan juga kepada siswa soal cerita bisa jadi ada siswa yang bisa memahami ya. Dengan tepat ya makna dari soal cerita tersebut, ada juga siswa yang mungkin kesulitan ya. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan mereka kesulitan karena mereka berbeda budaya ya, berbeda budaya. Jadi di bagian kedua ini ada problem di sini ya. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan konteks penelitian Bapak Ibu ya. Kemudian trennya. Jadi, ini tren ini penting untuk melihat posisi masalah yang kita hadapi dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Gitu ya. Jadi di tahun-tahun terkini itu, ya banyak penelitian yang memfokuskan pada memfokuskan pada kemampuan berpikir matematis, ya, mathematical cognition yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini keterkaitan antara bagaimana seseorang itu memahami matematika, ya, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, gitu ya. Jadi belajar matematika itu memang perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, gitu ya. Kalau sekarang itu ada yang tren itu adalah etnomatematika ya, etnomatematika. Kemudian selanjutnya setelah tren ya, ini kita membahas tentang penelitian sebelumnya. Ini bisa satu kalimat atau bisa berbagai ya, lebih dari satu kalimat boleh. Nah ini lebih detail lagi ya. Literature review ya. Ini statement yang spesifik ya terkait dengan aspek dari masalah yang telah dipelajari oleh atau diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya, atau peneliti-peneliti yang lain gitu ya. Nah, misalkan di sini review tentang siswa yang belajar matematika atau beraktivitas matematika di luar sekolah ya. Jadi bagaimana siswa itu memahami matematik ya, dan juga bagaimana mereka menghubungkan informal knowledge ya, jadi mereka mendapatkan pengetahuan di luar sekolah secara informal dengan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah, pengetahuan formal yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi aspek budaya, aspek konteks itu menjadi hal yang penting dalam perkembangan kognisi siswa gitu ya. Nah, di sini juga saya misalkan di sini fokus pada
role of cultural aspect ya, peran dari aspek budaya. Karena di sini budaya ini ya dianggap dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna ya. Ya, ketika kita mengajarkan simbol yang abstrak ya kepada siswa maka kita biasanya memberikan sebuah ilustrasi yang disesuaikan dengan konteks mereka gitu ya. Dan poin-poin lainnya ya Bapak. Jadi di sini terkait dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa kita ambil dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini setelah literatur review, ya, kita melihat gap ya, atau perlunya investigasi. Nah, dari sini sebetulnya muncul apa yang namanya state of the art, Bapak Ibu ya. Jadi keterbaruan penelitian kita. Ya. Nah, berdasarkan tadi ya problem yang tadi, di sini di-statekan bahwa ternyata little work, nah ini ya, atau few studies ya, little work, nah itu menjadi keyword ya, menulis gap ya, atau belum ada penelitian atau sedikit penelitian ya boleh yang dilakukan ya terhadap bagaimana melihat hubungan antara aktivitas sehari-hari kemudian konsep matematika ya, bagi siswa yang berasal dari bukan berasal dari Western cultures gitu ya. Nah ini kan statement yang eksplisit bahwa penelitian ini memiliki keterbaruan ya atau mengisi kekosongan yang ada ya di literatur. Nah, sehingga dari sini belum ada model pembelajaran yang bisa diberikan ya untuk mengkombinasikan aspek-aspek yang tadi ya, aspek seperti aktivitas sehari-hari, kemudian konsep matematika dan siswa yang berasal dari non-Western cultures gitu ya. Sehingga pembelajaran matematika ini ya bisa memenuhi kebutuhan dari siswa yang berasal dari non-Western cultures. Gitu. Nah ini adalah gap ya Bapak Ibu. Ini perlu di-statekan secara eksplisit. Nah kemudian setelah gap dilanjutkan dengan purpose and questions, jadi tujuan dan juga pertanyaan ya atau rumusan masalah. Nah di sini tujuannya adalah this study develops, ya, jadi penelitian ini mengembangkan sebuah model pembelajaran yang disebut Cultural Conceptual Learning Teaching Model atau CCLT. Ya, yang berusaha untuk mengkombinasikan ya, tadi individuals, ya, siswa, kemudian daily activities, mathematical concept, dan non-Western culture, gitu ya. Nah ini di sini juga ada hipotesis, ya, hipotesisnya menyatakan bahwa ada kaitan ya antara children's culture activities and school mathematics, gitu ya. Nah, ketika kita mengkombinasikan ya konsep matematika dengan budaya siswa itu akan meningkatkan penguasaan ya matematika siswa di sekolah gitu ya. Nah, kemudian sayang sekali ini di poin 3 terputus ya dari slide-nya. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi ini mungkin dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya. Kemudian yang terakhir ini untuk menutup pendahuluan ya dituliskan signifikansinya atau urgensi dari penelitian yang dilakukan ya. Misalkan di sini
being of importance to teachers, ya, penting bagi guru, ya. Jadi untuk memberikan pelayanan, ya, kepada siswa sesuai dengan necessary background, ya. Jadi background siswanya seperti apa, gitu, disesuaikan. Nah, itu Bapak Ibu, ya, contoh yang mungkin best practice, ya, penulisan dari pendahuluan. Jadi ada 7 aspek yang bisa Bapak Ibu perhatikan, ya. Ada narrow topic, problem, strength, literature review, gap, purpose and question, significance, ya. Jadi biasanya saya mereview artikel juga berdasarkan ini, ya, 7 ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada hal yang belum ada, berarti dikembalikan, gitu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah ya, membuat pendahuluan dari judul artikel yang telah ditentukan. Kan Bapak Ibu sudah menentukan ini, ya, judul tesis dan juga judul artikel yang akan disusun, ya, dalam library research atau penelitian dijadikan sebagai artikel juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu membuat pendahuluan, ya. Oke, itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita punya waktu 2 menit, ya. Silahkan. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Iya, silakan. Misalkan untuk keterbaruan penelitian itu apakah bisa dilihat dari tabel? Misalkan kalau Muis waktu semester tahun lalu itu udah ngebuat kayak misalkan metaforikal ini untuk meningkatkan apa. Nah, kebetulan kemampuan berpikir reflektif itu belum, Pak, misalkan seperti itu. Nah, saya menggunakan tabel saja atau seperti apa, Pak? Ya, kalau di pendahuluan tidak perlu menggunakan tabel. Yang penting kita memberikan statement bahwa belum ada penelitian yang dilakukan, ya, untuk meningkatkan apa tadi, metaphorical thinking. Kemampuan berpikir reflektif dengan pendekatan metaphorical thinking, Pak. Ya, di-statekan aja bahwa penelitian ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jikalau ada itu pada variabel yang lain, gitu. Ya, terus ada saran juga dari Pak Hendriana. Itu dia juga menyarankan bahwa metaphorical thinking ini baik untuk digunakan di kemampuan berpikir reflektif dan kreatif, seperti itu, Pak. Nah, itu rekomendasi, ya? Iya. Ya, berarti bisa dua-duanya di-statekan, ya. Jadi pertama bahwa belum ada penelitian yang berkaitan dengan hal ini, dan juga, gitu, ya, topik ini disarankan, ya, atau menjadi rekomendasi dari peneliti sebelumnya, siapa disebutkan, gitu. Nah, ini menjadi keterbaruan, ya, penelitian kita. Seperti itu, ya. Pak. Ya, sama-sama Pak Muis. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, dicukupkan mungkin, ya Bapak Ibu, ya. 12.40 sudah 100 menit walaupun kita mulainya agak terlambat. Ada lagi, satu lagi mungkin yang kalau ada yang ditanyakan. Pak Tian, izin. Iya, silakan Pak Bambang. Jika berkenan boleh minta file presentasinya, Pak. Ya, boleh. Siap. Siap. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Saya share di Teams, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini assignment-nya Bapak Ibu, ya. Jadi mulai menulis pendahuluan Bapak Ibu, ya. Jadi pendahuluan yang ada di artikel itu menjadi bagian pendahuluan di tesis atau di proposal Bapak Ibu, ya. Jadi berkaitan, ya Bapak Ibu, ya, berkaitan satu sama lain supaya tidak kerja 2 kali, gitu, ya. Oke, kita ini assignment 1 minggu Bapak Ibu. Jadi pekan depan nanti saya minta beberapa dari Bapak Ibu melaporkan progresnya, ya. Jadi walaupun tidak selesai 100%, ya bagian pendahuluan, jadi
disampaikan apa adanya, progresnya seperti apa. Targetnya 2 minggu, Bapak Ibu ya. 2 minggu kita sudah selesai pendahuluan ya. Syukur-syukur pendahuluan yang bukan syukur-syukur ya, diharapkan ya pendahuluan artikel dengan pendahuluan tesis itu tidak jauh berbeda gitu ya, supaya nanti setelah selesai mata kuliah ini Bapak Ibu selesai proposal, selesai artikel gitu. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Jumpa lagi pekan depan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.